Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, kita perlu merefleksi diri kita, apalagi di tengah kita kemarin diberikan cobaan oleh Allah. Begitu lama aktivitas semua manusia terhenti, stuck. Orang yang berusaha berhenti usahanya, kemudian juga rumah sakit sampai over, sampai penuh. Bahwa nyata apa yang merupakan Allah ketika wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah menginginkan suatu hal, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Atau sesuatu hal yang kita tidak sangka-sangka, wa ma tadin nafsum mada taksibu gadan. Kita tidak memahami dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Makanya Hatim Al-Asom mengingatkan kepada kita, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Orang itu kadang tidak menyadari, orang kadang-kadang enjoy dengan kehidupan sehari-hari, orang tidak menyadari kadang-kadang ya karena dia lagi diberikan kenikmatan lupa. Makanya kata Hatim Al-Asom 4 hal. Orang tidak akan mengetahui ukuran kenikmatan 4 hal itu kecuali kalau sudah menemukan illa arba'ah, menemukan 4 hal lagi. Yang pertama adalah as-sabab, anak muda, anak milenial, generasi Z, generasi milenial. Dia kadang-kadang lupa. Bergulirnya waktu akan bertambahnya usia terus. La ya'rifu qadraha, anak muda itu tidak akan mengetahui bagaimana harusnya dimanfaatkan secara produktif usia muda itu illa suyuh, kecuali kalau kita sudah jadi kakek-kakek. Tidak mau bersyukur terhadap nikmat dari Allah, tidak mau melakukan hal-hal yang produktif. Belajar tidak mau, mengaji tidak mau, kita menciptakan suatu hal inovasi, hal-hal yang baru tidak mau. Baru dia akan menyadari dan dia akan menyesal ketika sudah kakek-kakek. Makanya dalam suatu syair, dalam ilmu nahu sering dipakai contoh kalimat laita ala laita sababa ya'udu yauman fa ukhbirakum bima fa'alal musib. Ala laita sababa ya'udu yauman. Kata seorang kakek-kakek itu menginginkan suatu hal yang impossible. Seorang kakek-kakek dia melakukan satu impian, ala laita sababa ya'udu yauman. Aku menginginkan masa muda itu kembali lagi pada suatu hari. Fa'ukhbirakum bima fa'alal musib, aku akan katakan kepada anak-anak muda bahwa tidak enaknya jadi orang tua, sudah punya penyakit, istilahnya penyakit B kalau kata orang itu. Sudah matanya sudah buram, kemudian juga banyak kalah pokoknya, kekurangan sebagai orang tua itu. Aku akan katakan kepada anak-anak muda, itu hal yang tidak mungkin kalau sudah kakek-kakek. Penyesalan di akhir itu. Makanya as-sababu la ya'rifu qadraha illa suyuh. Anak muda tidak akan menyadari bahwa ukuran nikmat menjadi anak muda itu ketika kalau kita sudah nanti tua renta. Yang kedua adalah al-afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Orang yang diberikan keleluasaan, kesehatan, nikmatnya, badannya semua sempurna, tidak akan memahami dan tidak akan dia tahu akan nikmatnya itu kesehatan kecuali ahlul bala, orang yang sudah diberikan satu cobaan oleh Allah. La ya'riful ghina ilal faqr, tidak akan mengetahui nikmatnya kaya itu seperti apa kecuali untuk dia sudah fakir nanti. Makanya kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu malam ya'rif qadran ni'ami bibuzdaniha faqad arrawaha bifaqdaniha. Orang yang tidak menyadari bahwa nikmatnya apa, enaknya nikmat itu ketika nikmat itu ada pada dirinya, hati-hati. Faqad arrawaha bifaqdaniha. Allah akan memberikan tahu enaknya nikmat sehat, enaknya nikmat banyak uang itu ketika sehatnya sudah tidak ada, merasakan sakit. Oh,
nikmat sehat seperti ini. Uangnya sudah habis, oh nikmatnya banyak uang itu seperti ini. Hati-hati, faqad arrafaha bifaqdaniha, Allah akan menegurnya. Enaknya nikmat itu ketika nikmatnya sudah hilang di dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Orang as-sihah la ya'rifu qadraha illal marda. Orang sehat tidak akan menyadari nikmatnya sehat kecuali sudah sakit orang itu. Dan yang keempat kata Hatim Al-Asom adalah la ya'riful al-hayat la ya'rifu qadraha illal mauta. Nikmatnya hidup itu tidak akan terasa kecuali kalau kita sudah menemui kematian. Makanya 4 hal ini yang kita tidak ketahui masa muda kita, bagaimana sejahteranya hidup bahagia kita, kemudian sehat kita, enaknya nikmat hidup kita, mumpung itu nikmat diberikan kepada kita. Harus ingat kata Ibnu Athaillah tadi, bahwa malam ya'rif qadran ni'ami bibuzdaniha faqad arrafaha bifaqdaniha. Orang yang tidak disadarkan oleh Allah untuk bersyukur terhadap nikmat ketika nikmat itu lagi ada pada dirinya, maka Allah akan menegur ketika nikmat itu sudah dicabut. Jangan berhenti berdoa, Allahumma ribni nikmataka bidawamiha. Ya Rabb, beritahu aku, berikan hidayah aku akan nikmatnya nikmat itu ketika nikmat masih ada pada diriku. Wala tu'arifha li bijawaliha. Jangan engkau menegur aku, nikmatnya diberikan nikmat olehmu itu ketika nikmatnya sudah hilang dari jasadku, sudah hilang dari diriku. Nikmat banyak uang ketika kita sudah fakir, nikmatnya sehat ketika kita sudah sakit baru berasa. Makanya berdoa, Allahumma arifni nikmataka bidawamiha wala tu'arif hali bijawaliha. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa hari ini betul-betul puasa yang berkualitas. Khudma sopa wada' makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.